Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rudi M. Bermansyah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang kami banggakan. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sidik Nurafianto dan teman sekelompok saya Kesya Rahmanita. Dengan ini, kami akan memenuhi tugas proyek UAS Pendidikan Agama Islam dengan mengambil tema toleransi antar umat agama menurut sudut pandang agama Islam dengan mengambil contoh keprihatinan dan sikap toleransi masyarakat dunia terhadap genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi pengertian dan latar belakang toleransi itu sendiri. Islam secara harfiah dimaknai tunduk, patuh, dan pasrah, keselamatan, keamanan, dan kedamaian. Jadi, berdasarkan pemaknaan di atas, sebagai seorang muslim dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara harus bisa menjadi pemberi keselamatan, senantiasa menciptakan kerukunan, dan memberi rasa aman kepada orang lain atau yang disebut dengan toleran. Sikap toleransi sangatlah penting sebagai alat pemersatu bangsa. Tanpa adanya toleransi kehidupan yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan pernah bersatu. Indonesia merupakan salah satu negara tingkat kemajemukan yang cukup tinggi. Suku, budaya yang cukup beragam, dan bahasa daerah yang cukup banyak, maka sangat dibutuhkan sikap toleransi yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya. Setiap orang harus saling mengerti dan memahami akan arti perbedaan. Namun, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini masih banyak terjadi gejolak sosial yang timbul dari akibat kurang bisa menegakkan sikap toleransi, khususnya sikap toleransi antar umat beragama. Toleransi merupakan bagian dari visi teologi Islam, sejatinya harus dikaji secara mendalam dan ia aplikasikan dalam kehidupan beragama karena ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Toleransi atau as-samahah dalam bahasa Arab adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Oleh karena itu, toleransi merupakan konsep yang bagus dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama termasuk agama Islam. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas, yaitu tidak ada paksaan dalam agama, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami, adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam. Fakta-fakta historis itu sendiri menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing atau gharib. Toleransi adalah bagian integral dari Islam itu sendiri yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumusan-rumusan ini disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru sehingga pada akhirnya menjadi praktik kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Istilah lain toleransi itu berasal dari kata tolerer yang berarti dari bahasa Latin dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dalam bahasa Belanda adalah tolerantie, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah toleration. Toleransi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sifat atau sikap menenggang atau menghargai, membiarkan, dan memperbolehkan terhadap pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, dan kebiasaan atau kelakuan mereka sendiri yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sifat atau sikap menenggang. Biasa disebut dengan menghargai, membiarkan, membolehkan terhadap pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Konsep toleransi atau tasamuh dalam pandangan Islam mengandung konsep rahmatul lil alamin. Sekalipun Al-Quran secara tidak tegas menjelaskan tentang tasamuh, namun banyak ditemui beberapa tema yang terkait dengan ini. Di antaranya rahmat dan kasih sayang pada Quran Surat Al-Balad, Al-Afwa atau memaafkan Quran Surat An-Nur ayat 22, Al-Saf atau berlapang dada pada Quran Surat Al-Zukhruf ayat 89, Al-Salam atau keselamatan pada Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Al-Adil atau keadilan, Al-Insan atau kebaikan pada Quran Surat An-Nahl ayat 90, dan Al-Tauhid yang bermakna menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Sikap toleransi dan menghargai tidak hanya berlaku terhadap orang lain,
tetapi juga kepada diri sendiri. Bahkan sikap toleran harus dimulai dari diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar ia memperhatikan dirinya dan memberi hak yang proporsional. Nabi berkata, sesungguhnya tubuhmu punya hak untuk kamu istirahatkan, matamu punya hak untuk dipejamkan, dan istrimu juga punya hak untuk dinafkahkan. Hadis riwayat Bukhari. Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah agama yang damai, selamat, dan menyerahkan diri. Definisi Islam yang seperti demikian seringkali dirumuskan dengan istilah Islam adalah agama yang rahmatul lil alamin, atau agama yang mengayomi seluruh alam. Artinya, Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama Muslim maupun non-Muslim. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Ghair al-Muslim fil Mujtama al-Islam menyebutkan ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-Muslim, yaitu keyakinan bahwa manusia itu hakikatnya penciptanya merupakan makhluk paling mulia dari makhluk lainnya, apapun agamanya, kebangsaannya, dan rasnya. Adanya perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seorang non-muslim atau menghakimi kafir dan musyriknya orang lain. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghakiminya. Nanti di akhirat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti yang baik, meskipun kepada orang musyrik sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencela perbuatan zalim meskipun terhadap kafir. Terhadap mereka yang berbeda agama dan keyakinan, Al-Quran telah menetapkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Hal ini ditetapkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Sebab, kebebasan beragama merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak-hak manusia yang sangat mendasar. Hashtag All Eyes on Rafah banyak diperbincangkan masyarakat dunia dengan kepedulian mereka terhadap rakyat Palestina yang mengalami kejadian kelaparan, tidak ada kebebasan, bahkan kematian yang dialami orang dewasa, ibu-ibu, anak kecil, bahkan balita sekalipun terdampak dalam serangan Zionis ini. Banyak sekali anak kecil tidak berdosa yang mengalami dampak serangan Zionis ini. Sejarah Hari Anak Korban Perang adalah pada 19 Agustus 1982 ketika PBB mengadakan sesi khusus yang membahas masalah di Palestina. Karena banyaknya anak-anak di Palestina dan Lebanon yang menjadi korban agresi militer Israel sehingga PBB memutuskan 4 Juni diperingati sebagai Hari Anak Korban Perang. Namun di manakah makna Hari Anak Korban Perang saat ini? Ketika kita terus diperingatkan akan kejahatan kemanusiaan di bumi Palestina sesuai tagar yang viral hingga saat ini oleh Eyes on Rafah, luka global itulah protes jerit tangis anak Palestina yang terus memantik respon simpatik masyarakat dunia. Bukan hanya artis dunia yang turut menunjukkan dukungannya secara belak-belakan, tetapi juga gelombang boikot produk Israel yang terus menggema. Jeritan kisah ini menyayat hati pun tergulir di atas negeri letak Baitul Maqdis yang pernah menjadi potret indahnya toleransi. Di antaranya adalah yang dicontohkan oleh Khalifah Umar tatkala berhasil merebut tanah Palestina. Pada suatu hari, sang khalifah berkunjung ke gereja Holy Sepulchre, lantas tibalah waktu sholat. Uskup Soporius, pemimpin Kristen saat itu, mempersilahkan sang khalifah untuk sholat di gereja, tapi Umar menolaknya dengan mengutip surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Lantas Khalifah Umar pun berkata, "Andai saya sholat dalam gereja, umat Islam akan mengenang kejadian ini dengan mendirikan sebuah masjid di sana, dan ini berarti mereka akan memusnahkan Holy Sepulchre." Bijaknya sikap toleransi oleh sang khalifah juga ditampilkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin. Bahkan kisah Saladin pun diabadikan dalam sebuah film epik berjudul Kingdom of Heaven, bahwa setelah Saladin berhasil merebut kembali Palestina atau Yerusalem pada tahun 1187,
Ia pun memberikan kebebasan dan kemerdekaan beragama bagi semua warga. Namun kisah indahnya toleransi beragama di tanah yang menjadi tempat bersejarah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut kini menjadi tanah penuh luka dan duka dengan segala getir perjuangan. Sejarah kelam Palestina tepatnya setelah 1917, di mana Palestina yang saat itu merupakan salah satu bekas wilayah Ottoman Turki ditempatkan di bawah pemerintahan Inggris oleh Liga Bangsa-Bangsa. Palestina harus menelan pil pahit nan getir tatkala deklarasi Balfour pemerintahan Inggris mengumumkan dukungannya terhadap pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Sedangkan saat itu populasi Yahudi mayoritas. Namun berbeda pada situasi sekarang ini, luka dan duka pun menjadi identitas warga Palestina. Rangkaian genosida pun terjadi meski sering terbantahkan dengan sebuah gambaran bahwa yang terjadi di Palestina adalah pertempuran dua pihak, bukan perjuangan warga pribumi Palestina untuk mempertahankan tanah mereka. Sangat pedih, terutama ketika Israel yang kian berkuasa menunjukkan kekuatan yang menyerang jalur Gaza sejak serangan 7 Oktober 2023. Puluhan ribu ton bom pun sudah dijatuhkan. Bahkan korban meninggalnya pun sudah lebih dari 36.000 orang. Kementerian Palestina juga mendata bahwa setidaknya 82.000 orang terluka, di mana banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalan karena tim penyelamat tidak dapat menjangkau para korban peperangan. Jadi tangis anak kecil yang terluka, kehilangan orang tua dan keluarga, kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan indahnya Tawariang dengan segala hari cerah tanpa asap bom pun seakan sudah menjadi identitas Palestina. Namun ketika tangis duka mereka kian menyayat hati masyarakat dunia, kisah jauh lebih pedih pun menyeruak ke publik. Tepatnya dengan serangan biadab pasukan Israel mengebor kamp pengungsi di distrik Tel Al Sultan, kota Rafah pada Minggu malam 26 Mei 2024. Serangan itu bukan hanya menimbulkan kebakaran untuk para pengungsi yang merupakan warga sipil, tapi sekaligus membakar hidup-hidup para pengungsi yang sebagian besar anak-anak dan perempuan. Menteri Kesehatan Palestina mengatakan bahwa 45 orang tewas dan 249 orang lainnya terluka. Tak sedikit korban mengalami luka bakar parah dan anggota tubuh yang patah, hingga membuat masyarakat dunia kian tak mampu meredam keprihatinannya. Sebuah keprihatinan global itulah yang menjadikan media sosial hingga saat ini dibanjiri seruan #All Eyes on Rafah, sebuah solidaritas dunia akan pertanyaan besar, di manakah humanisme dan peri kemanusiaan? Dan di manakah makna hari anak korban perang di atas bumi Palestina yang syarat akan kelaparan, keterasingan dari segala kemajuan dunia seperti listrik, tempat tinggal, namun justru kerap dihujani serangan brutal dari Israel. Dan sekali lagi, anak-anak menjadi korban dengan hilangnya rangkaian waktu yang seharusnya mereka isi dengan riang, ceria, tawa, senyum, dan belayan kasih sayang dari para orang terkasih. Namun, masa kecil bahagia itu harus berselimut dengan duka dan luka setiap waktu. Anak-anak berhak bahagia, berhak menggapai asa dan cinta. Baik, untuk itu semua, kita perlu mengambil kesimpulan daripada sudut pandang Islam tentang konflik Gaza dengan Israel. Toleransi dalam Islam terhadap konflik Gaza-Israel mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Yang pertama yaitu tentang keadilan. Islam menekankan pentingnya keadilan dan penolakan terhadap penindasan. Dalam konteks Gaza-Israel ini berarti menuntut perhentian tindakan yang tidak adil dan kekerasan terhadap warga sipil, serta penghormatan terhadap hak-hak semua yang terlibat.
Yang kedua ada perdamaian, yaitu Islam mengutamakan perdamaian sebagai solusi utama dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan damai melalui dialog dan negosiasi dianggap sebagai jalan yang sesuai untuk mengatasi perbedaan dan mencapai resolusi konflik. Yang ketiga ada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip Islam mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat individu. Dalam konflik Gaza Israel ini diterjemahkan ke dalam perlindungan terhadap kehidupan, properti, dan kebebasan dasar warga sipil. Yang keempat, menolak kekerasan yang tidak proporsional. Islam menentang dengan penggunaan keras yang tidak proporsional atau tidak perlu dalam konflik. Tindakan militer harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap non-kombatan dan menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan berlebihan. Yang kelima ada solidaritas kemanusiaan. Umat Islam dianjurkan untuk mengajukan solidaritas kepada korban konflik dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan moral. Ini termasuk mendukung upaya internasional untuk mengurangi penderitaan dan mempromosikan penyelesaian konflik yang adil.